Namanya Denny Prasetyo. Usianya 38 tahun. Ia bekerja sebagai petugas di sebuah lembaga pelayanan publik di Sragen, Jawa Tengah. Sudah lebih dari 1 dekade ia menjalani tugasnya. Dari awal karir, Denny dikenal sebagai sosok yang tenang, sederhana, dan yang paling penting, ia teguh memegang nilai kejujuran. Senin pagi, 3 Maret 2025. Seperti biasa Denny tiba lebih awal dari yang lain. Ia memeriksa daftar laporan, mengecek kelengkapan berkas, dan duduk sebentar di ruang kerja sambil menyeruput kopi hitam tanpa gula. Suasananya sunyi, udara masih dingin, dan kabut belum sepenuhnya menghilang dari halaman depan. Tak lama kemudian, seorang ibu tua masuk ruang layanan sambil menangis. Namanya Buarti, warga desa sebelah. Ia mengaku baru saja kehilangan tabungannya sebesar 15 juta rupiah. Uang itu diserahkan kepada seseorang yang menjanjikan bisa mengamankan cucunya dari masalah. Tapi setelah uang diberikan, orang itu menghilang. Denny mendengarkan cerita itu dengan sabar dan mencatat semua hal yang disampaikan Buarti. Ia menjanjikan akan menelusuri dan membantu sebisa mungkin. Dalam 2 hari, Denny mulai menemukan kejanggalan. Berdasarkan cerita Buarti dan bukti pesan yang diserahkan, ia menyadari bahwa orang yang dimaksud bukanlah orang asing. Justru, sosok itu adalah rekan kerja internal, yang cukup senior dan selama ini dikenal suka pamer kekayaan. Denny sempat ragu, tapi hatinya tak tenang jika membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ia mencoba menyampaikan temuannya secara resmi, tapi tanggapannya tidak sesuai harapan. Atasannya menyarankan agar Denny tidak terlalu jauh mencampuri. Bahkan ada yang bilang, "Kamu bisa kena sendiri kalau terlalu nekat." Namun Denny tak goyah. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak bukti. Rekaman percakapan, CCTV, hingga pernyataan dari warga lain yang pernah mengalami hal serupa. Setelah merasa cukup kuat, ia mengajukan laporan ke unit pengawasan di tingkat regional. Laporan itu dilengkapi dengan bukti dan kronologi kejadian. Beberapa hari setelah laporan dikirimkan, suasana kantor berubah. Denny mulai merasakan tatapan aneh dari rekan-rekannya. Beberapa mulai menjauh. Bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. Ada yang terang-terangan menyindirnya sebagai pencari sensasi. Padahal, yang ia lakukan hanya membela warga kecil yang tak punya daya melawan sistem. Tak berselang lama, muncul laporan aneh yang menuduh Denny melakukan pelanggaran saat bertugas. Ia dituduh menyalahgunakan wewenang, memanipulasi data, hingga memperlambat pelayanan. Semuanya terasa janggal. Bahkan, Buarti yang sebelumnya datang dengan penuh harapan, tiba-tiba menghilang. Rumahnya kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Denny sadar bahwa ia sedang dijebak. Namun, niatnya tak berubah. Ia kemudian menghubungi seorang pengacara dari sebuah lembaga bantuan hukum di Semarang. Namanya Sugeng Wibowo. Setelah mendengar kisah Denny dan meneliti dokumen-dokumen yang ada, Sugeng memutuskan untuk mendampingi secara resmi. Tanggal 18 Maret, Denny dan tim pendampingnya menggelar konferensi pers sederhana di sebuah rumah makan kecil. Beberapa wartawan lokal datang. Denny, dengan suara tenang, berkata, "Saya hanya ingin keadilan. Saya tidak mencari musuh, tapi saya tidak bisa menutup mata terhadap sesuatu yang saya tahu tidak benar." Konferensi itu menjadi viral di media sosial. Video pernyataan Denny ditonton ratusan ribu kali di berbagai platform. Komentar dukungan mengalir deras. Warganet mengangkat tagar dukung Denny yang sempat masuk jajaran trending nasional. Banyak yang menyuarakan simpati terhadap perjuangan seorang pegawai jujur yang justru difitnah karena niat baiknya. Namun efek viral itu membawa konsekuensi lain. Beberapa hari setelahnya, kantor lembaga bantuan hukum yang mendampingi Denny didatangi sejumlah orang tak dikenal. Mereka menggeledah dokumen, meminta agar kegiatan dihentikan, dan membawa surat yang tidak jelas sumbernya. Sugeng sempat diperiksa oleh otoritas terkait, tapi tidak ada bukti pelanggaran. Denny pun mulai dihadapkan pada serangkaian pemeriksaan internal. Ia dipanggil untuk menghadiri forum etik, yang terasa lebih seperti penghakiman. Ruangan sempit, suasana tegang,
dan pertanyaan-pertanyaan bernada tuduhan terus dilontarkan kepadanya. Namun di tengah sidang itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang staf dari unit pengaduan warga masuk dan menyerahkan sebuah laporan baru. Seorang pemilik warung makan mengaku mengalami modus penipuan serupa. Pelakunya, ternyata, masih berkaitan dengan sosok yang dilaporkan Denny sebelumnya. Wajah beberapa anggota forum berubah. Keheningan mengisi ruangan. Untuk sesaat, Denny merasa ada secercah harapan. Tapi rasa lega itu hanya sebentar. Ia masih belum diperbolehkan pulang. Katanya demi alasan keamanan, ia harus tinggal sementara di ruang isolasi internal. Malam itu, ia hanya bisa duduk di atas ranjang kecil dengan lampu temaram. Pikirannya kacau, namun ia tetap menulis. Ia mulai menuliskan kronologi peristiwa sejak hari pertama hingga saat ini, menggunakan ballpoint dan lembar-lembar kertas kosong yang ia temukan di laci. Dari balik jeruji, seseorang mengetuk pintu. Ternyata seorang rekan lama, Anton, yang dulu pernah satu tim dengannya. Dengan suara pelan, Anton menyelipkan sepucuk kertas kecil dari celah pintu. Tulisan tangan itu berasal dari istrinya, Wulan. Dalam surat itu tertulis, "Kamu kuat. Aku tahu itu. Aku dan anak kita menunggu kamu pulang. Kami di sini aman. Jangan khawatir. Jangan berhenti, ya." Denny memejamkan mata. Surat itu ia genggam erat. Entah berapa lama ia hanya duduk terdiam. Tapi satu hal yang pasti, niatnya belum padam. Sementara itu, jauh di kota Semarang, seorang jurnalis investigasi bernama Ratri mulai menyusun laporan panjang. Ia sudah mewawancarai lebih dari 10 warga yang punya cerita serupa. Beberapa di antaranya takut bicara, tapi ada yang bersedia muncul dengan nama asli. Ratri menyadari bahwa kisah Denny hanya permukaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menghubungkan data, mengumpulkan bukti, dan menemukan adanya jaringan kuat yang mengatur semuanya dari balik layar. Nama-nama besar mulai muncul. Ada kontrak yang ganjil, aliran dana tak masuk akal, dan koordinasi yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dan pada suatu sore, saat hujan mulai turun deras di halaman depan kantor kecil tempat Denny ditahan, seseorang mengetuk keras pintu utama. 2 orang datang membawa surat resmi. Di dalamnya tertulis keputusan mengejutkan, disahkan oleh lembaga tinggi di ibu kota. Mereka meminta agar Denny segera dibebaskan, dan dilakukan penyelidikan ulang atas semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Surat itu ditandatangani langsung oleh seorang pejabat utama dari lembaga pengawasan independen yang memang baru-baru ini dilantik dan dikenal memiliki reputasi bersih. Begitu kabar itu sampai ke ruang isolasi, Denny yang tengah tertidur dengan kepala bersandar pada tumpukan kertas catatannya, terbangun karena suara langkah tergesa di lorong. Pintu terbuka, dan wajah Anton muncul kembali, kali ini dengan senyum lebar yang belum pernah terlihat dalam 2 minggu terakhir. "Bro, lo pulang hari ini," katanya pelan, setengah tak percaya. Denny terdiam. Ia menatap Anton beberapa detik, memastikan itu bukan mimpi. Lalu perlahan ia berdiri, menggenggam surat dari Wulan di sakunya, dan berjalan pelan menyusuri lorong. Langkah-langkah kecilnya terdengar mantap di lantai beton yang dingin, menuju kebebasan yang hampir direnggut darinya. Di luar, langit mulai cerah. Ratri, sang jurnalis, sudah menunggunya bersama tim dokumentasinya. Kamera tak langsung menyorot wajah Denny. Ratri menghampirinya dengan sopan. "Pak Denny, saya Ratri. Saya tidak akan merekam tanpa izin, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya sudah siapkan laporan lengkap, dan saya akan publikasikan dalam 2 hari ke depan." Denny menatap Ratri, lalu mengangguk pelan. Ia tak langsung berbicara. Ia hanya mengatakan satu kalimat, lirih namun tegas. "Kalau kita semua diam, besok anak-anak kita yang akan jadi korban." Malam itu, rumah kontrakan kecil tempat Wulan dan anaknya tinggal di pinggiran kota menjadi saksi kehangatan yang sempat hilang. Denny memeluk anaknya erat-erat. Wulan menyuguhkan teh panas. Mereka tak bicara banyak, hanya duduk berdampingan. Televisi menayangkan berita sore, dan tiba-tiba wajah Denny muncul sekilas sebagai headline utama. "Petugas jujur akhirnya dibebaskan,
fakta baru terkuak. Namun di balik kabar baik itu, angin besar sedang bergerak di balik layar. Salah satu nama yang disebut dalam penyelidikan Ratri adalah seorang tokoh publik ternama yang memiliki koneksi kuat di berbagai sektor. Nama itu muncul dalam beberapa kontrak pengadaan barang fiktif, transaksi mencurigakan, hingga catatan pertemuan rahasia dengan beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam manipulasi laporan. Keesokan harinya, saat Denny kembali ke ruang pelayanan publik tempatnya biasa bertugas, ia mendapati ruangan itu kosong. Tidak ada staf, tidak ada warga. Hanya satu kertas tertempel di pintu masuk. Untuk sementara ditutup. Dalam peninjauan, Denny berdiri terpaku di depan pintu. Ia tahu ini belum selesai. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Ia tidak sendiri. Masyarakat sudah mulai tahu. Nama-nama yang dulu diam kini mulai muncul dan menyampaikan suara. Dari balik layar, video dokumenter yang disusun oleh Ratri dan timnya mulai menyebar ke berbagai media sosial. Dengan tajuk, Harga Sebuah Kejujuran, Kisah Nyata Denny Prasetyo. Video itu menampilkan wawancara warga, dokumen asli yang berhasil dibongkar, dan narasi mendalam soal betapa sulitnya menjadi orang baik di tengah sistem yang rusak. Tak sedikit yang merasa terpukul. Banyak yang mulai mempertanyakan sistem yang selama ini berjalan. Di kolom komentar, ribuan orang menulis kalimat senada. Kami dukung Denny. Satu orang jujur bisa membongkar 1000 kebohongan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan di sebuah ruangan kecil di Jakarta, orang yang namanya disebut dalam laporan Ratri tengah duduk bersama penasihat hukumnya, menyusun strategi balasan. Ia tahu ancaman ini nyata. Reputasinya bisa hancur. Namun ia juga tahu, permainan belum selesai. Dan mereka yang berada di balik skema ini tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Denny mulai menerima undangan dari berbagai komunitas dan forum untuk berbicara. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat bahwa kejujuran bukan hal sederhana di negeri yang sistemnya belum sepenuhnya bersih. Pada hari ke-7 sejak pembebasannya, Denny menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, seperti suara pria paruh baya. Ia tidak menyebut nama, hanya berkata, "Ada hal yang perlu Anda tahu. Ini lebih besar dari yang Anda kira. Dan saya punya data lengkapnya. Tapi Anda harus datang sendiri. Tempatnya di Magelang, Sabtu malam. Jangan ajak siapa-siapa." Sambungan terputus. Denny menatap layar ponsel. Tangannya gemetar pelan, tapi wajahnya tetap tenang. Dari balik jendela rumah, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Bayangan Gunung Merapi di kejauhan terlihat samar, namun menjulang kokoh seperti harapan yang tak pernah padam. Perjalanan Denny belum usai. Ini baru permulaan. Dan Sabtu malam nanti, akan ada babak baru yang menanti. Sabtu malam, 22 Maret 2025. Langit Magelang terlihat jernih, ditaburi bintang meski udara cukup dingin menusuk kulit. Denny mengenakan jaket biru tua dan topi polos. Ia tiba di stasiun pukul 18.45 WIB dengan kereta ekonomi dari Sragen. Tak membawa banyak barang, hanya tas selempang berisi buku catatan, dokumen salinan penting, dan ponsel yang baru ia beli 2 hari lalu. Nomor baru, agar tidak mudah dilacak. Di luar stasiun, seorang pria paruh-baya berdiri menyandar pada mobil sedan tua berwarna abu-abu. Ia mengenakan masker dan topi lebar. Begitu melihat Denny keluar, ia memberi isyarat kecil dengan tangan. Denny merespons dengan anggukan. Keduanya tidak bertukar kata, langsung masuk ke mobil. Pria itu hanya menyetel radio pelan dan menyetir ke arah utara, menuju kawasan pegunungan Menoreh yang sunyi. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit. Di tengah hutan pinus yang sepi, mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua bekas villa kolonial yang sudah tak terurus, namun masih berdiri kokoh. Suara jangkrik menyelimuti suasana. Denny sempat ragu, tapi pria itu membuka pintu dan berkata dengan nada tenang, "Ini tempat yang aman." Mereka masuk ke ruang tamu kecil. Di sana, 3 orang sudah menunggu. Satu perempuan muda yang ternyata adalah wartawan Ratri, dan 2 pria lain yang memperkenalkan diri sebagai mantan auditor dan eks-pegawai sistem pengadaan digital nasional.
Semuanya sudah tidak lagi menjabat karena ketidakcocokan dengan atasan. Kami tahu kamu akan sampai di titik ini, ucap Ratri. Dan kami sudah menyiapkan segalanya. Salah satu pria, yang memperkenalkan dirinya sebagai Arman, meletakkan laptop dan mulai memutar rekaman. Ternyata itu adalah hasil penyadapan percakapan dari sebuah rapat rahasia yang terjadi sebulan lalu, berisi pembahasan tentang manipulasi laporan, perintah tutup mulut, dan intimidasi terhadap saksi. Ini bukan hanya soal satu lembaga, kata Arman sambil membuka folder berisi data pengadaan fiktif dari beberapa daerah. Yang kamu laporkan waktu itu cuma pintu masuk. Di belakangnya ada jaringan yang terstruktur. Ada dana fiktif miliaran, dan semua dilaporkan seolah digunakan sesuai prosedur. Denny mengernyit, menatap data itu dengan serius. Ia melihat nama-nama yang pernah ia curigai dulu, termasuk beberapa wajah familiar yang dulu hanya ia temui dalam rapat tahunan, ternyata terlibat dalam pola yang lebih dalam. Ratri menambahkan, kami belum bisa mempublikasikan ini langsung. Kalau tanpa pelindung kuat, kita bisa dihentikan sebelum cerita ini sampai ke publik. Tapi ada satu celah. Minggu depan, akan ada forum transparansi nasional di Yogyakarta. Kamu bisa bicara di sana. Kita akan bantu siarkan live tanpa filter. Denny menunduk. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu jika ia mengambil langkah itu, bukan hanya karirnya yang jadi taruhan. Nama keluarganya, keselamatannya, bahkan orang-orang terdekatnya bisa ikut diseret. Tapi ia juga tahu, ini kesempatan langka. Ini bukan hanya soal dirinya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan hati-hati. Pak Denny, ini saya, Buarti. Suara itu langsung menusuk hatinya. Saya disembunyikan waktu itu. Mereka bawa saya keluar kota. Bilang kalau saya bicara, anak saya kena. Tapi saya kabur kemarin. Saya tahu saya salah diam. Tapi saya siap bantu sekarang. Air mata Denny hampir jatuh. Ia tak menyangka wanita tua itu masih hidup. Apalagi berani kembali. Bu, ibu nggak salah. Yang salah itu yang bikin ibu ketakutan. Kita akan selesaikan ini bersama-sama, kata Denny pelan. Sambungan terputus. Denny memandangi ponsel beberapa detik sebelum ia duduk kembali di kursi kayu tua. Lalu menatap rekan-rekan barunya. Kita jalan. Hari Haji Forum Transparansi Nasional diadakan di Kompleks Gedung Sasana Hinggil, Yogyakarta, 28 Maret 2025. Aula besar dipenuhi delegasi dari berbagai daerah, jurnalis, aktivis, akademisi, bahkan beberapa pejabat tinggi yang hadir untuk simbol komitmen. Ketika sesi testimoni publik dibuka, Denny berdiri dan berjalan ke depan podium. Suasana sempat hening. Beberapa peserta mulai mengenali wajahnya dari video viral yang sempat beredar. Denny membuka catatannya, menatap sekeliling, dan memulai. Nama saya Denny Prasetyo. Saya bukan siapa-siapa, hanya petugas biasa. Tapi hari ini saya berdiri bukan untuk menceritakan nasib saya. Saya berdiri untuk mewakili suara warga desa yang tak pernah didengar, untuk pegawai jujur yang justru dikorbankan, dan untuk semua yang masih percaya bahwa keadilan tidak seharusnya dipertaruhkan demi kekuasaan. Layar besar menampilkan data dan rekaman yang dibawa oleh tim Ratri. Beberapa peserta tampak gelisah. Beberapa langsung mencatat. Dan sebagian lainnya mulai merekam dengan ponsel mereka. Ketika sesi selesai, ruangan gemuruh dengan tepuk tangan. Namun di sudut belakang ruangan, dua pria bersetelan gelap saling berbisik sambil menatap Denny. Mereka bukan wartawan, bukan peserta forum, dan jelas bukan pendukung. Langkah Denny selanjutnya akan lebih berat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri di jalan yang benar. Meski ia tahu, jalan ini panjang dan berbahaya. Dan di luar gedung forum, di bawah cahaya lampu taman, Buarti berdiri. Ia datang diam-diam, tanpa undangan. Ia menatap Denny yang turun dari panggung, tersenyum kecil, dan berkata, "Sekarang saya nggak takut lagi, nak, lanjutkan." Dan Denny, dengan suara pelan, menjawab, "Perjuangan baru saja dimulai."
Beberapa minggu setelah forum di Yogyakarta, gelombang perubahan mulai terasa. Video testimoni Denny yang dibagikan ulang oleh berbagai media dan aktivis telah ditonton jutaan kali. Nama-nama yang disebut mulai masuk radar publik. Sebagian berusaha membantah, sebagian lagi memilih diam. Di kota-kota kecil, mulai muncul inisiatif transparansi. Di sekolah, para guru mulai membahas soal keberanian melawan ketidakadilan. Di desa-desa, warga mulai berani mempertanyakan anggaran dan laporan kegiatan yang selama ini hanya jadi formalitas. Denny tak lagi bekerja di tempat lamanya. Tapi kini ia justru sibuk dari satu kota ke kota lain, menjadi pembicara, pembimbing pelatihan etika birokrasi, bahkan sempat diminta mengisi materi di sebuah universitas ternama di Bandung. Namun ia tetap rendah hati, tak mau dianggap pahlawan. Kalau semua orang melakukan hal benar, saya tidak akan perlu berdiri di sini, ujarnya suatu hari di depan para mahasiswa. Hubungannya dengan Wulan pun membaik. Mereka mulai merancang usaha kecil-kecilan untuk mandiri. Anaknya, Arga, yang dulu sering bertanya, kenapa ayah nggak pulang-pulang, kini dengan bangga berkata di depan kelasnya, ayahku orang jujur. Dan pada satu pagi yang tenang di bulan Mei, saat matahari baru menyapu langit timur, Denny duduk di teras rumahnya. Ia membuka amplop coklat yang dikirim dari seseorang yang tak ia kenal. Di dalamnya, hanya selembar kertas bertuliskan tangan. Terima kasih sudah berani lebih dulu. Sekarang giliran kami yang bicara. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Tapi Denny tahu, perjuangan itu tidak pernah milik satu orang saja. Dan selama masih ada yang berani berkata benar di tengah kebisingan kepalsuan, negeri ini masih punya harapan. Cerita Denny Prasetyo pun berakhir di sana. Tidak sebagai pahlawan, tapi sebagai bukti bahwa kejujuran tidak pernah benar-benar mati.